sudah. Berarti yang fase adalah kabel hitam, netral adalah kabel warna biru. Kita ukur aja. Yang pertama kita ukur di coil. Kalau kita ukur tadi menggunakan ohm, sekarang tidak boleh lagi menggunakan ohm karena dia sudah sumber tegangan 220 volt. Jadi kita ukur dengan menggunakan AC volt di yang merah ini. Jadi tegangannya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu video sebelumnya melihat prinsip kerja dari kontaktor magnet sebelum kita memasukkan sumber tegangan 220 volt. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasukkan langsung sumber tegangan 220 volt AC. Nah, ayo kita saksikan selanjutnya bagaimana sih prinsip kerja kontaktor. Oke, baik, langsung saja kita masukkan sumber. Yang pertama, kabel power kita hubungkan ke kontaktor magnet merek Mitsubishi Electric. Jadi ada A1, kita masukkan kabel fase. Ingat ya, di A1 adalah coil, jadi kita masukkan kabel sumber. Dan satu lagi A2 adalah masukkan kabel netral, itu warna biru. Oke, sudah. Ini belum kita masukkan sumber. Coba kita ukur. Nah, tadi diingat di 1314 adalah NO, dia tidak naik. Ini dia 1314 tidak naik ya, konsisten tidak naik ya. 1314 tidak naik. Selanjutnya di NC 2122 dia naik. Ini dia 2122. Nah, sekarang kita masukkan sumber tegangan 220 volt. Pasti kontaktor magnet dia akan energis ataupun bekerja. Anak kontaknya akan ditarik. Nah, ada bunyi tak. Kita ulang. Ini kita lepas, kita masukkan sumber lagi. Dia terhubung. Nah, kita coba tes sumbernya. Balik fase, kita balik dulu. Oke, sudah. Berarti yang fase adalah kabel hitam, netral adalah kabel warna biru. Kita ukur aja. Yang pertama kita ukur di coil. Kalau kita ukur tadi menggunakan ohm, sekarang tidak boleh lagi menggunakan ohm karena dia sudah sumber tegangan 220 volt. Jadi kita ukur dengan menggunakan AC volt di yang merah ini. Jadi tegangannya di 205. Kebetulan di sini lagi drop tegangan. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara mengukur tegangan AC ya dengan menggunakan avometer analog. Nah, jadi di sini tegangannya 205. Oke, selanjutnya untuk kita ukur anak kontak ini semua, maka boleh kita ukur dengan ohm. Ya, kita ukur dengan ohm. Coba kita tes. Kalau di sini kita tes dengan test pen, dia nyala. Kalau di sini tidak. Karena semua ini adalah anak kontak ataupun saklar. Bila kita tidak masukkan sumber dari atas, maka tidak ada keluaran dari bawah. Dia hanya di coil ini hanya menggerakkan magnet yang ada di dalam kontaktor ini. Jadi tidak berhubungan terhadap kontak utama dan kontak bantu. Oke, langsung kita ukur di NC. Kalau tadi NC dia A1, A2 di kontak utama dia terlepas, sekarang dia terhubung. Coba kita ukur. Bentar. Nah, terhubung. Lihat. Bentar ya, kita ukur. Nah, ini dia. Terhubung. Ya. Selanjutnya
Kita buka supaya gampang. Kita ukur 1 dan 2, dia naik terhubung. Setelah itu 3 dan 4 juga terhubung. Sini terhubung. Setelah itu 5 dan 6 dia juga terhubung. Kalau kita lepas maka dia mati lagi. Tidak naik. Kalau kita masukkan sumber lagi, kontaktornya akan terhubung, maka dia juga terhubung. Oke. Selanjutnya NO1314 dia juga harus terhubung. Yang di bawah ya. Terhubung. Satu lagi NO4344. Nah, dia juga harus terhubung. Yang di bawah. Sekarang yang tadinya NC dia terhubung ya, 21 dan 22 tadinya terhubung, sekarang dia harus terputus. Nah, sini 21 22 terputus. Maka dia tidak naik. Ya. Satu lagi 3132 juga tidak terhubung. Nah, dari kesimpulan yang telah kita lakukan, pengujian yang telah kita lakukan, bahwa kita temukan ada beberapa konsep ataupun prinsip kerja dari kontaktor magnet. Yang pertama, kalau misalkan di coil, dia adalah berfungsi untuk menggerakkan magnet yang ada pada kontaktor magnet. Ataupun di saat kita masukkan sumber tegangan 220 volt, maka dia akan nge-gas, maka dia akan bekerja. Selanjutnya, 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 sebagai kontak utama. Apabila belum kita masukkan sumber tegangan 220 volt AC, maka kontaktor ini dia tidak terhubung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak terhubung. Sedangkan di saat kita masukkan sumber tegangan 220 volt AC, maka ini akan terhubung di kontak utama. Selanjutnya NO, nah anak kontak bantu NO yaitu ada 13 14 43 44, dia tidak terhubung di saat belum kita masukkan sumber tegangan 220 volt. Sedangkan di saat kita masukkan sumber tegangan 220 volt, maka anak kontak ini dia akan terhubung. Ya, ini akan terhubung. 13 14 3 43 44 dia akan terhubung. Selanjutnya di 2122 dan 3132, dia pertamanya sebelum kita masukkan sumber tegangan 220 volt dia terhubung. Akan tetapi di saat kita masukkan sumber tegangan 220 volt, maka kontaktor magnet ini ditarik ke dalam, ya, yang hitam ini ditarik ke dalam, maka dia terputus. Oke, mungkin begitulah prinsip kerja dari kontaktor magnet. Nah, selanjutnya ada satu tips ataupun yang perlu diingat. Nah, di saat kita melihat yang mana sih anak kontak NO dan NC, nah ini gampang. Kalau misalkan ujungnya 3 dan 4 berarti itu NO. Misalkan ada lagi nanti 3 dan 3 4, berarti ini adalah NO. Ataupun 6 3 6 4, ini adalah NO. Ujungnya adalah 3 dan 4, 3 dan 4, ya. Selanjutnya misalkan ujungnya adalah 1 dan 2, ya, 1 dan 2, 1 strip 2, maka NC. Ingat ya, 1 strip 3 adalah NC, 2122 NC, 3132 NC. Ada lagi nanti 4142 NC, 5152 NC, ataupun 6162 juga NC. Jadi walaupun tidak ditulis di sini yang mana NO dan NC, maka dapat kita lihat dari
kode ataupun nomor yang dibubuhi pada konektor lain. Mungkin sampai di sini video kami pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami. Apabila perlu ditanyakan maka boleh dikomen pada kolom komentar ataupun langsung menghubungi nomor lembaga kami. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.